Kantor berita pemerintah Tiongkok Xinhua pada tahun 2020 kemarin itu menggegerkan netizen Indonesia dengan pernyataan kontroversialnya di Twitter yang mengatakan bahwa batik adalah kerajinan dari Tiongkok. Jadi di Twitter itu ada videonya itu durasi 49 detik, video tentang batik-batik di Tiongkok. Nah, di video itu ada narasinya itu bunyinya kayak gini. Kerajinan cetak lilin China kuno sangat terampil dan memakan waktu. Kerajinan ini juga dikenal sebagai batik, sebuah kata yang berasal dari Indonesia yang mengacu pada teknik pewarnaan tahan lilin yang dipraktikkan di banyak bagian di dunia. Iya, langsung netizen Indonesia nggak terima. Woi, UNESCO aja mengakui kalau batik itu bagian dari budaya Indonesia. Sampai akhirnya Xinhua itu klarifikasi. Buat teman-teman yang nggak tahu Xinhua itu berita papan atasnya Tiongkok. Bahkan kantor berita resminya Tiongkok, Xinhua itu. Lah ngapain Xinhua itu sampai ngebikin status kontroversial kayak gitu? Dia itu bukan pada posisi harus cari sensasi buat menaikkan pamor. Dia nggak butuh itu loh padahal. Jadi gini guys, Xinhua itu nggak niat untuk cari sensasi ya. Karena di Tiongkok sendiri itu memang ada batik, tapi batik versi Tiongkok. Nah, di video ini tak kasih tahu batik versi Tiongkok itu. Dajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kaos Wangchong ini minggu ini sudah close PO ya guys. Kalau sudah close PO itu sudah tidak bisa diorder. New release bulan ini gambar Wangchong pemanah terbaik nomor 1 zaman 3 negara. Ini ikonik banget nih, kakek-kakek bawa busur, siapa lagi kalau bukan Wangchong. Selain Wangchong ada juga karakter-karakter Tiongkok lain seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhelong, Liu Pu. Karakter-karakter non Samkok juga ada seperti Dewi Guan Im, Jin Se Huang, Kaisar pertama Tiongkok. Available di Tokped sama Shopee, cuman sampai tanggal 8 Oktober. Selain kaos oblong, ada juga varian polo shirt. Kaos oblong sendiri ada 2 macam, standar sama premium. Kalau teman-teman pengen tahu apa bedanya standar sama premium, ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Yuk segera di check out. Okay, let's start! Hari ini tanggal 2 Oktober bertepatan dengan Hari Batik. Sekalian Intan mau membahas tentang batik, apalagi mengingat beberapa tahun yang lalu Xinhua News itu bikin heboh netizen Indonesia tentang batik. Hari ini Intan mau membahas batik dari Tiongkok yang disebut dengan laran. Yang mana laran itu adalah salah satu dari 4 seni cetakan di Tiongkok. Lilin, ran, pewarna. Jadi artinya itu ngebikin warna lewat lilin. Menurut catatan Er-i Shelu pada Dinasti Han itu tahun 200 sebelum Masehi sampai 200 setelah Masehi ya. Ada seni tradisional pengecatan dan percetakan tekstil yang populer di kalangan masyarakat Tiongkok. Jadi ada seniman itu bikin pola, ibaratnya polanya bunder ya di kain yang putih. Kalau teman-teman lihat yang Intan Arsy ini, ibaratnya seniman tersebut itu ngasih lapisan lilin di daerah yang diarsir. Yang nggak diarsir ini nggak dikasih lapisan lilin. Terus setelah dikasih lapisan lilin kan pasti jambret-jambret tuh ya, dirapikan pakai pisau lilin. Setelah itu kainnya itu dicemplungin di larutan yang misalkan warnanya adalah biru. Habis gitu beberapa jam kemudian kain itu dientas atau dikeluarkan dari bak air tersebut. Teman-teman bisa bayangin ya, kain yang putih berubah jadi biru. Tapi kain putih yang dilindungin lapisan lilin ini itu tidak berubah jadi biru. Ya karena ada lapisan lilinnya tersebut. Nah, laran itu cara buatnya kayak gitu. Lapisan lilin kalau direndam itu tidak akan sempurna ya, maksudnya ada retak-retak itu ada. Nah, retak-retak ini disebut pingwen yang merupakan daya tarik tersendiri bagi laran tersebut. Nilai jualnya pingwen itu tinggi. Ini nih contoh pingwennya tuh kayak gini. Pada dinasti Sui, laran itu sangat disukai oleh keluarga-keluarga bangsawan, keluarga-keluarga
aristokrat. Ini bukti fisiknya ada dalam penemuan kain dengan pola rancie di makam dinasti Chu di Changsha. Ini nih contoh pola rancie. Pada dinasti Tang itu dinasti yang maju, dinasti yang kaya raya, ilmu pengetahuannya maju, keseniannya itu maju. Nggak heran kalau laran ini berkembang banget di dinasti Tang. Jadi pola laran yang dulunya cuma 2 warna tuh ya, putih dan warna something gitu ya. Nah, di dinasti Tang ini laran sudah bisa menjadi 4-5 warna. Pembuatan laran ini guys biasanya dibuat oleh suku-suku minoritas di Tiongkok. Ada beberapa tempat di Tiongkok ya yang ngebikin laran. Paling besar ini di Guizhou. Di Sichuan, di Yunnan itu juga ada, tapi paling besar di Guizhou. Tiap suku itu punya cara tersendiri dalam ngebikin laran. Caranya beda-beda dikit, tapi bahannya ya sama ya, dari lilin itu. Di Guizhou, perempuan minoritas yang ngebikin laran itu kebanyakan adalah suku Miao dan suku Tong. Itu tadi tentang laran ya guys ya. Bagaimana dengan batik Indonesia? Batik Indonesia pada awalnya itu berkembang di masa kerajaan Majapahit dan kerajaan Mataram di Pulau Jawa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan bahwa ada arkeolog Belanda yang bilang bahwa batik itu sebenarnya sudah berkembang di India. Kemudian ada jalur perdagangan India yang kemudian membawa batik itu masuk ke Indonesia. Kata batik berasal dari kata ombo. Ombo itu lebar dan tik. Tik itu titik-titik. Jadi titik-titik yang berada di kain yang lebar. Kalau di Indonesia batik itu dibikinnya pakai alat yang namanya canting. Intan kan tadi bilang kalau batik itu aslinya dari India yang dibawa ke Indonesia. Nah, dominasi corak batik dari pengaruh India ini terlihat dari motif batik Indonesia, khususnya yang berasal dari Jawa. Tidak hanya dipengaruhi dari India, di China pun juga membuat corak batik. Yang ngebikin corak batik Indonesia itu semakin kaya. Corak batik Indonesia yang dipengaruhi Tiongkok itu kebanyakan masuknya pada abad ke-7 dan ke-8, ya pada masa dinasti Tang itu. Sejarah batik Indonesia itu mencatat batik akhirnya menyebar di seluruh Nusantara dengan perkembangan corak desain serta motif khas yang dipengaruhi oleh budaya dan kearifan lokal setempat. Lah, kenapa batik itu kok terkenalnya dari Indonesia? Ini karena Presiden kedua Indonesia, Soeharto, dia itu sering ngasih cindramata berupa batik kepada tamu-tamu kehormatan, kepada tamu-tamu negara. Di konferensi PBB pun Pak Harto itu juga memakai batik, sehingga batik itu mulai dikenal dan image-nya orang-orang, oh batik itu dari Indonesia. Sampai UNESCO pada 2 Oktober 2009 itu menetapkan batik sebagai warisan dari budaya Indonesia. Karena di Indonesia dari Aceh sampai Papua ada batik dengan ciri khas masing-masing. Entah orang itu biasa-biasa, ekonomi ke bawah sampai orang konglomerat gitu ya. Semua pasti punya koleksi batik di lemarinya karena batik ini sangat merakyat banget, sangat terkenal banget di Indonesia. Dan jarang banget sih teman-teman di sini emang ada yang di lemarinya nggak ada batik, nggak ada kan? Kebanyakan pasti punya batik. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa, kalau teman-teman mau nambahi, mau diskusi, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti-dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana.
Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.